Jadi ortu yang asik bukan berarti ortu yang membebaskan segalanya, salah. Dalam Quran tuh ingat Rasul tuh fungsinya dua. Wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira, surah Al-Furqan tuh ayatnya saya lupa, ayat 70-an tuh. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira peringatan. Artinya jangan membuat seolah-olah kalau kita bikin happy setelah itu bablas, itu liberal. Islam itu adinul wasat. Ada namanya kabar gembira tapi peringatan, itulah yang disebut disiplin. Tapi kaidah disiplin adalah kaidah yang tidak menghilangkan kebaikan dalam rumah. Dalam Islam itu tidak mencabut suasana sakinah. Ingat, salah satu makna sakinah, perlu saya jabarkan dulu untuk memahami makna sakinah. Sakinah itu akar katanya selain dari kata sakan, surat An-Nahl 80, juga dari akar kata sikin. Sakinah dan sikin itu akar kata sama. Sikin itu dalam surat Yusuf ayat 31. Ceritakan tentang Zulaikha yang begitu kepincut dengan ketampanan Yusuf yang luar biasa. Sampai-sampai dia melakukan hal yang nista. Dan ketika Zulaikha naksir Yusuf ini, teman-teman dia satu geng sosialita itu ngomongin dia. Di zaman itu kan geng sosialitanya Zulaikha adalah. Itu sempat ngomongin dia. Gila Zulaikha, kayak kagak ada cowok lain, pembantu sendiri ditaksir. Emang buta kali itu Zulaikha. Zulaikha dengar obrolan teman-teman gengnya itu diobrolin, maka dia tersinggung. Lu besok datang ya ke party di rumah gue, lu belum pernah ngeliat berondong gue sih. Kasarnya gitu. Maka teman-temannya dikumpulin nih, Yusuf disimpan. Dan ketika dikumpulin ini, Allah berfirman apa? Fa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Maka kami datangkan ke masing-masing mereka sikin. Artinya pisau. Yang menarik kata Abu Hurairah, saat ayat ini turun, kami para sahabat tidak menyadari makna sikin yang artinya pisau. Dulu orang Arab kalau nyebut pisau namanya mudyah. Zaman dulu kenyebut pisau namanya mudyah. Tapi di ayat ini Allah tidak nyebut mudyah, tapi sikin. Makanya ketika ayat ini turun, berkatalah Abu Hurairah dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas, mengapa Allah menyebut pisau di dalam ayat ini dengan kalimat yang aneh? Sikin, kenapa enggak mudyah? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, karena pisau ini kelak akan memotong jari-jari mereka tanpa rasa sakit dan luka. Wa qata'na adiyahunna. Mereka akan motong jari-jari mereka tanpa rasa sakit dan luka. Dari sinilah kita simpulkan sakinah itu alat potong yang tidak menimbulkan luka. Dengan kata lain, kalau mendisiplinkan tidak boleh sampai membuat anak trauma. Anak misalnya nggak sholat di kamar pak, disiplin benar, tapi menimbulkan trauma. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Istri misalnya nggak pakai jilbab, misalnya kita pukul, nggak boleh. Nggak boleh ada kekerasan, karena rumah tangga surga nggak boleh ada kekerasan. Ingat gambaran surga dalam surat An-Nisa 125, wa may ya'mal minasolihati min dzakari wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa beramal soleh dari jenis dari laki-laki dan perempuan, kami masukkan mereka dan sementara mereka beriman, kami masukkan mereka ke dalam surga tanpa dianiaya sedikit pun. Ini gambaran tentang suasana surga, bahwa surga itu nggak ada kekerasan, nggak ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu nggak ada. Nggak ada dalam rumah, nggak ada yang disakiti. Di surga nggak ada yang dibegal di surga, diculik, dibully, ya jomblo aja di surga aman. Mafil jannati azab, di surga tuh nggak ada yang jomblo. Artinya semua orang yang di dunia nggak dapat jodohnya, ntar dapat jodohnya. Ya jodohnya di surga yang melebihi dari wanita-wanita cantik itu para bidadari. Gambaran penduduk surga itulah yang harus kita terjemahkan. Makanya disiplin boleh banget, wajib bahkan, tapi nggak boleh menimbulkan luka. Makanya salah satu isyarat Allah tentang pendisiplinan itu bisa kita lihat kisah Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah. Apa kata Nabi Allah? Fala taqrabaha sajaroh, jangan dekati pohon itu. Ini aturan. Makanya namanya nanti sosialisasi aturan. Sebelum disiplin wajib namanya sosialisasi. Nah, ingat ya, habis maghrib nggak nonton TV dan main gadget ya. Baca Quran atau baca buku. Ingat aturannya. Kalau misalnya dilanggar ada konsekuensi. Namanya konsekuensi bukan hukuman. Ketika anak ini melanggar, lihat cara Allah menegur dulu Nabi Adam. Allah anhakuma antil kumas sajarah wa kullakuma inna syaitona lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan, wahai Adam, jangan dekati pohon itu dan setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka kita boleh mengingatkan anak ketika melanggar. Nah, bukannya kita udah sepakat.
Kalau habis maghrib itu nggak nonton TV. Bukankah habis maghrib itu? Nah itu anak akan fair kalau diberikan hukuman kalau misalnya dia tahu aturannya. Maka Allah mengeluarkan Adam dari surga, ini isyarat bahwa kita boleh mencabut kesenangan anak. Ya Allah sehingga membuat Nabi Adam itu keluarlah kalimat i'tiraf. Tahu kalimat i'tiraf? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, kami telah menzalimi diri kami, seumpama Engkau tidak ampuni kami, kami jadi orang yang rugi. Makanya anak kita kalau udah kita ini nanti keluar kalimat ini, aku nyesel deh, ya melanggar aturan papa. Jadinya aku aku mudah-mudahan aku jadi keluar kalimat itu minimal dia menyesal saja.